konsep budaya positif. Silakan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu atau peluang saya untuk menyampaikan tentang budaya positif ini. Kita mulai dari yang pertama, sarapan siang kita hari ini dalam sebuah kalimat di dalam. Ya, di tengah gemilangnya hari kita melangkah dengan penuh arti, mengukir jejak di jalan panjang ini dengan semangat diajar Dewan. Berikutnya berbicara tentang budaya positif. Ya, seperti apa itu budaya positif sudah dipaparkan. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat di dalam layar ini beberapa teori ya berkaitan dengan budaya. Saya mengambil kesimpulan daripada kedua teori ini yang menyatakan bahwa budaya positif itu adalah serangkaian nilai, norma kepercayaan, dan praktik yang mendorong lingkungan yang mendukung, menghargai, dan memotivasi individu dalam suatu komunitas atau suatu organisasi. Kalau kita di sini dalam bentuk suatu lembaga. Salah satu tugas seorang guru yaitu guru bisa mewujudkan yang namanya budaya positif itu sendiri, terutama penerapannya atau implementasinya di sekolah kita ini. Oleh karena itu, ya dalam penerapan budaya positif ini 5 hal yang kita lakukan. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada keyakinan kelas. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, yang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Mulai dari yang pertama tentang disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif? Ya, Bapak Ibu guru yang hebat bisa juga lihat di depan ini, di layar ini ada pengertian daripada budaya positif. Ya, ya, di situ disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri dan juga disampaikan oleh ya Denny. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat. Saya mengambil kesimpulan akhir daripada dua teori daripada disiplin positif itu sendiri, yaitu di mana disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang berfokus pada pembentukan perilaku, baik melalui penguatan positif, pemahaman, dan komunikasi yang efektif. Tujuannya ya untuk mengajarkan anak-anak bertanggung jawab, rasa hormat, dan keterampilan hidup yang berguna tanpa menggunakan hukuman fisik atau kekerasan verbal. Itu catatan daripada disiplin positif, bahwa ya dalam penerapan disiplin positif kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Ya, nilai daripada sebuah kebajikan, karena di bagian awal tadi salah satu daripada poin budaya positif itu adalah disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Untuk menerapkan daripada disiplin positif itu sendiri harus ada nilai-nilai kebajikan yang nanti kita tanamkan di sekolah ini. Nilai-nilai kebajikan itu yaitu ya yang pertama ya kita bisa mempraktekannya atau menerapkan dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Ya, yang kedua adalah ya budaya positif tentang keyakinan kelas. Ya, selain peraturan yang kita buat di dalam lembaga ini, tetap ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Tujuan daripada pembuatan keyakinan kelas adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa dihargai, didukung, dan mampu untuk belajar. Nah, kata lain mungkin berkaitan dengan keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan antara seorang guru dengan peserta didik sebelum memulai pelajaran, dan ketika nanti kesepakatan itu ya dilanggar oleh peserta didik, berarti ada konsekuensinya baik guru maupun oleh peserta didik itu sendiri.
Nah, ini menanamkan ya, nilai-nilai budaya positif di dalam lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas. Bisa juga kita membuat ya keyakinan sekolah. Tetapi payung hukumnya adalah ya peraturan sekolah. Level yang paling tinggi itu adalah peraturan sekolah, baru keyakinan sekolah, setelah itu baru ya keyakinan kelas. Itu strukturnya. Setiap keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini yang kita buat itu tidak boleh melanggar daripada juga aturan atau peraturan di dalam sekolah itu sendiri. Tiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 poin kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa terima, ada kebebasan, ya, ada kesenangan dan ada penguasaan. Ya, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, pasti setiap peserta didik melakukan hal yang salah dalam aktivitas atau kegiatan yang di sekolah. Ya, tetapi catatannya bahwa ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar ini seperti apa, sehingga kita dalam mengatasi masalah peserta didik itu sendiri, ya, tidak boleh menggunakan hukum atau kekerasan. Saya akan sajikan ilustrasi beberapa satu video yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ibu sekalian tinggal yang bergerak badannya entah ke kiri atau ke kanan. Door yang kedua, door. Bapak Ibu ya ke kiri dan ke kanan dengan ucapan gak kena. Gak bisa paham. Terus door yang ketiga adalah door. Ya, jawabannya adalah door. Ya, bagus sekali. Bapak Ibu masih konsentrasi ya. Ya, betul kita semua. Keempat yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada yang dinamakan ya penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini berupa kasus. Nanti kita akan untuk memperjelas materi ini lagi yang lebih menantang. Ini lagi materi yang lebih menantang. Ya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi. Ya baik, Bapak Ibu guru yang hebat, tadi kita sudah menyaksikan penjelasan bahkan adegan berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Nah, dari video ini tadi kita disarankan dari 5 posisi kontrol yang diterapkan, yaitu yang disarankan yang digunakan yaitu posisi sebagai manajer. Kenapa sebagai posisi manajer? Karena di situ peserta didik dilatih untuk mandiri. Yang kedua, peserta didik juga ketika menghadapi sebuah masalah, mereka sendiri juga yang menyelesaikan masalah tersebut, bukan dari gurunya. Guru tinggal mengontrol solusi yang dia berikan, seperti itu. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada yang dinamakan dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyanyikan keyakinan. Ini juga berkaitan bagaimana cara kita mengatasi sebuah permasalahan ketika peserta didik itu mengalami sebuah masalah. Ya, penjelasan singkatnya seperti yang ada di layar. Sekarang kita tinggal nonton satu lagi video berkaitan dengan restitusi segitiga. Salam dan bahagia Ibu dan yang nanti kita laksanakan di sekolah ini dengan melihat materi-materi yang sudah di-sharekan tadi. Pada kesempatan ini pula untuk yang terakhir bahwa saya mohon maaf kalau penjelasannya tadi pada penyampaian materi yang tadi terlalu panjang memakan waktu yang lama. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf. Demikianlah untuk kegiatan kita hari ini, dan waktu atau kesempatan berikutnya saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya berikan terus. Ya, ini yang namanya inspirasi dan inovasi ya. Yang selama
kita pikir akan peran, pikir inovasi. Perannya begini. Kemudian kalau orang tanya saya tentang materi budaya positif, kita sudah buat, kita fokus. Bisakah tidak dampak dari materi ini kita depan? Bisa tidak? Jadi ingat tadi bukan masalah yang kita fokus, tetapi proses. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tetapi sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdiri, ya, kita berdoa dulu. Ya, satu orang berdoa ya. Bapak Guru dan teman-teman, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadiran Tuhan atas segala berkat dan perlindungan dari hari-hari yang telah kami lewati, terutama pada malam hari tadi. Engkau melindungi kami sehingga pagi ini kami masih boleh berkumpul di lembaga ini dengan keadaan sehat untuk memulai aktivitas kami sebagai pelajar. Ya Tuhan, sedih kiranya Engkau melindungi berbagai aktivitas kami pada hari ini. Semoga aktivitas kami bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Namamu kami puji hari ini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Tadi kita sudah umumkan, yaitu melalui doa ya. Ya, sekarang sebelum kita membuat keyakinan kelas, terlebih dahulu ya kita harus mengetahui apa itu keyakinan kelas. Ya baik, di antara kalian ya ada yang bisa menyampaikan apa itu keyakinan kelas? Silakan ajukan tangan. Ya silakan. Sesuatu yang diterapkan dalam kelas tersebut. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Keyakinan kelas itu bukan hanya tentang peraturan-peraturan yang ada di kelas, melainkan tentang bagaimana membentuk suatu nilai-nilai kebersamaan, norma-norma positif, dan memastikan setiap individu itu merasa dihargai dan mendukung dalam proses pembelajaran. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Memiliki nilai-nilai positif di dalamnya. Ada lagi yang lain? Silakan. Apa itu keyakinan kelas? Silakan. Apa saja yang ada di benak kalian atau di dalam pikiran kalian? Silakan menyampaikan. Ya, silakan. Keyakinan kelas itu bagaimana siswa-siswi menerapkan norma-norma dalam kehidupan. Iya, sudah ada 3 orang menyampaikan jawaban tentang keyakinan kelas ya. Dari ketiga jawaban teman kalian sudah bagus, sudah baik sekali ya. Ya baik. Saya menyempurnakan apa yang disampaikan oleh beberapa teman kalian ya, bahwa keyakinan kelas itu yaitu sebuah nilai-nilai kebajikan yang merupakan sebuah kesepakatan, ya. Kalau di sini kesepakatan antara guru dan peserta didik di dalam kelas ya, yang berbentuk tersirat ataupun tersurat. Ya, itu ya yang dimaksud dengan ya keyakinan ke kelas. Sehingga ketika kita membicarakan tentang keyakinan kelas, berarti kita membicarakan tentang kesepakatan ke kelas. Ya. Ya baik. Ya. Sekarang kita akan mengadakan keyakinan kelas atau tadi yang disebut sebagai kesepakatan kelas. Setiap pribadi satu kesepakatan kelas. Berarti satu orang adalah tulis satu kesepakatan ke kelas. Dan di bagian bawah tulisan Anda nanti tulis, contohnya di bagian atas Anda tulis kesepakatan kelas, di bagian bawah nanti Anda tulis konsekuensi dari kesepakatan
kesepakatan itu. Konsekuensi itu gini maksudnya. Ketika nanti ya ada di antara kita yang melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, kira apa ya konsekuensinya bagi peserta didik ataupun bagi guru, ya bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, silakan di bagian atas, kalian ujung bagian atas dituliskan namanya ya. Siapa nama kalian ditulis. Baru habis itu ya nama lengkap ya. Habis itu kalian menulis kesepakatan, gitu saja. Kesepakatan. Ya. Kesepakatan kelas atau keyakinan ke kelas. Tinggal pilih entah keyakinan atau kesepakatan ya. Baru setelah itu konsekuensi. Cepat ya. Ada yang belum? Ya, yang sudah silakan ditempelkan di bagian kanan papan tulis. Silakan ditempel di sini ya. Tinggal luaran. Agak di bawah ya. Agak kita lagi. Tinggal satu orang ya.
Ya, kalian sudah menuliskan ya secara pribadi berkaitan dengan keyakinan kelas. Sekarang kita menulis ya keyakinan kelas kita. Oleh karena itu saya minta satu orang peserta didik untuk menulis di bagian sini, nanti di bagian kiri, dan satu orang membaca ya tulisan yang ditulis oleh teman kalian tadi. Silakan. Dengan sininya tulisan ya. Terima kasih nanti. Dengan konsekuensi. Ya. Kita ambil satu dulu. Ya, langsung kesepakatan kelasnya apa? Kesepakatan Jangan langsung tulis. Ya. mengawal dan mengakhiri KBM dengan doa. Ya, itu salah satu kesepakatan kelas kita ya. Mengawali kegiatan belajar mengajar dimulai dengan doa dan ditutupi dengan doa. Silakan ditulis. Mengawali dan mengakhiri KBM dengan doa. Tulis dengan Ya. konsekuensi. Jangan dulu baca konsekuensinya ya. Itu ditempel lagi dulu sebentar baru kita dibacakan berkaitan konsekuensinya. Yang kedua, Semua siswa harus mengikuti pembelajaran di kelas. semua siswa harus mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, silakan. Semua siswa harus Ya, ambil lagi. tidak diperkenankan. Tunggu dulu, baca secara keseluruhan. Ya, baca dulu keseluruhan apa? Tidak diperkenankan bermain handphone saat guru mengajar. Ya, tidak diperkenankan bermain handphone. Harus mengikuti kegiatan yang ada di kelas. Ya, itu sudah ada di dalam apa tadi ya? Tidak perlu ditulis lagi. Ya, Kita harus aktif dalam ruangan kelas. ya itu tidak perlu ditulis lagi. Di saat mengerjakan kelompok, semua peserta didik harus aktif. Ya, sudah ada di bagian ke-6. Terakhir, menjaga kebersihan keindahan dalam kelas. Ya, itu sudah masuk di bagian membuang sampah tadi ya. Ya, baik. Ya, silakan kalian kembali ke tempat dulu. Ya, baik. Kita sudah menyepakati ada berapa poin? 66. Ada 6 poin ya. Yang pertama, ya, kesepakatan atau keyakinan kelas kita mengawali dan mengakhiri KBM dengan berdoa. Yang kedua, semua siswa harus mengikuti pelajaran di kelas. Yang ketiga, tidak diperkenankan bermain handphone saat guru mengajar. Yang keempat, setiap peserta didik wajib hadir tepat waktu. Yang kelima, yaitu semua siswa di kelas harus membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keenam adalah aktif dalam mengerjakan kelompok. Baik, ya, itu kesepakatan kelas kita. Sekarang, ya, bagaimana ketika di antara kita, ya, melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas ini? Makanya saya tadi menyatakan kepada kalian, ya, kalian tulis di bagian bawahnya konsekuensi daripada ketika melanggar dari kesepakatan kelas ini. Ya, kita membuat lagi ya kesepakatan kita ketika melanggar daripada ya kesepakatan yang telah kita buat. Bisa? Bisa. Ya, baik. Ya, sebelum kita membuat konsekuensi dari kesepakatan ini ketika dilanggar nanti, kita menghibur diri sedikit ya. Ya, silakan kalian berdiri. Ya. Kita buat permainan. Buat permainan ya. Ya, Pak. Ini mainnya door. Ya. Nanti kalau saya bilang door
kiri atau ke kanan. Ya. Terus door ya, door yang kedua ya, door ya, Anda ke kiri dan ke kanan dengan mengucapkan kata gak kena, bisa. Ya. Terus door yang ketiga, door ya, Anda ya mengekspresikan semacam ini. Berarti itu sudah kena ya. Ya sudah. Ya. Bisa ya? Kita mulai. Ya. Door. Baik, yang kedua butuh konsentrasi. Anda sudah mengetahui ya tembakan tadi ya. Door pertama bagaimana, door kedua bagaimana, door ketiga bagaimana ekspresi kalian. Kita bagi dua kelompok. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Ya, saya menyebutnya dengan acak. Entah 1 kali door, 2 kali door, atau 3 kali door. Tinggal Anda mengekspresikan. Makanya butuh konsentrasi. Ya, butuh konsentrasi. Siap? Saya pakai 2 tangan. Ya, tangan mana yang saya tunjuk nanti itu yang ya berekspresi. Bisa paham? Siap? Go! Dipindah dulu stick note-nya, kita pindah ke bawah ya. Nanti tulisannya ya pakai itu saja. Dicopot dari sini. Untuk konsekuensi nanti ditulis di bagian sini ya. Silakan ambil. Ya, silakan ditulis konsekuensinya. Konsekuensi 1 ya, konsekuensi Satu, baik. Coba kita lihat mengawali dan mengakhiri KBM dengan berdoa. Coba dicopot saja satunya. Ya, apa konsekuensi di situ? Siswa yang melanggar akan diterapkan hukuman membaca 1 bab kitab suci dalam waktu 10 menit. Masukkan. Karena ya kesepakatan kelas ini untuk ya mata pelajaran saya punya yaitu bahasa Indonesia. Sehingga kita tidak menyiapkan kitab suci. Independen dulu, ya. Ya. Silakan ditempel lagi itu, tinggal ambil lagi. Ingat nanti yang mana yang sudah diambil tadi. Ya, supaya simpan lain. Yang berikut. Jika tidak membuang sampah pada tempat harus dihukum. Ya. Atas nama Francisco Jaja atau dipanggil Ciko, yang ini Timotius Jahu, dipanggil Tino, kelas 10 E1. Ya, baik. Kamu dua ini tahu tidak kenapa saya memanggil kalian ke sini? Kenapa? Tahu? Iya. Kenapa dipanggil? Karena sering bolos. Iya, karena sering bolos pada saat mengikuti mata pelajaran
Bahasa Indonesia ya. Ya. Ya baik, kamu sudah mengetahui tujuan kalian dipanggil ke sini. Saya ingin mengetahui dasar apa yang menjadi dasar Anda atau kalian ya bolos pada saat mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia, apalagi jam-jam terakhir. Ya, dari Yatino. Karena saya malas mengikuti jam terakhir, Pak. Iya, apalagi yang lain? Seringan. Sering ngantuk. Ya, kalau dari Ciko? Karena saya sering lapar Sering lapar. Oh ya, apalagi? dan sering sakit gigi. Dan sering sakit gigi. Ya, ya baik. Ya, Dino dan Ciko, Anda sudah menyampaikan dasar Anda atau dasar kalian bolos pada saat jam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya baik. Dino dan Ciko, ya, Anda atau kalian sudah tahu salah satu keyakinan kelas kita itu seperti apa? Yaitu Tidak boleh bolos. iya, tidak boleh bolos pada saat ya mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia atau pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, bagus sekali kalian masih mengingatnya, ya. Masih mengingat ya keyakinan kelas kita. Ya, tapi masih melanggar keyakinan kelas kita. Baik ya, bahwa Tino dengan Ciko memang setiap orang itu sudah pasti sekali pernah melakukan kesalahannya, pernah melakukan kesalahan atau pernah melakukan kelalaian. Setiap individu ya pasti mengalami hal itu. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini saya minta dulu solusi dari kalian dalam mengatasi masalah ini. Kira-kira dari Tino solusinya seperti apa? Tidak boleh malas lagi saat mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya, tidak boleh malas pada saat mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia, apalagi Tidak boleh ngantuk. tidak boleh ngantuk, apalagi Saya berjanji, Pak, jika saya melakukan yang sama saya akan menerima sanksi dari. iya bagus sekali ya. Ya, ketika melakukan hal yang sama akan menerima sanksi apa saja yang diberikan oleh guru ya. Ya, kalau dari Ciko Saya harus makan pagi, Pak. Makan Supaya pagi. tidak lapar lagi sampai di sekolah. iya harus makan pagi supaya tidak lapar pada jam-jam terakhir ya. Pak. Iya, terus solusi yang lain? Dan saya berjanji, Pak, jika saya bolos lagi saya menerima sanksi. Iya. Ya. Kalian sudah menyampaikan ya solusinya ya dari kalian sendiri. Dan ya kalian sudah berjanji ya dari Ciko tadi yaitu selalu makan pagi agar ya di sekolah pada jam-jam terakhir ya tidak ya bolos lagi dan tidak lapar ya. Terus ya dan berjanji menerima apa tadi? Sanksi. Sanksi ya, menerima sanksi yang diberikan oleh ya guru, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dari Tino tadi yaitu tidak akan malas lagi ya. Terus apalagi tadi satu? Menerima konsekuensi dari guru Untuk membuat surat pernyataan. ya dan membuat surat pernyataan. Begitu ya baik. Ya kalian sudah menyampaikan solusinya ya. Dan solusi ini untuk kedepannya saya tetap kontrol ya sejauh mana Anda berkomitmen ya dalam ya atau sudah berjanji dalam kegiatan ini di mana kalian nanti tidak akan bolos lagi pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran yang lainnya ya. Ya, saya akan tetap mengontrol ke depannya. Apalagi kalian sudah berjanji. Dan yang tadi ya, karena kalian menerima konsekuensi dari guru, yaitu ketika nanti kalian sudah 3 kali bolos dari sekolah ini, ya akan dibuatkan surat pernyataan, ya. Dan ya kalian nanti akan dipanggilkan orang tuanya. Ya, saya rasa Anda harus pahami ini ya. Ya, bisa dipahami ya.
Bisa. Ya, baik. Itu saja ya solusinya. Ya. Oleh karena itu, ya saya harapkan ke depannya kalian harus hilangkan rasa malas dari dalam diri kalian ya. Ya. Tetap semangat untuk belajar. Ya, itu saja, silakan Anda keluar dari ruangan. Ya.